Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk materi kelas 11 Matematika Peminatan, yaitu trigonometri. Kembali di kelas 10 Matematika Umum kita sudah belajar trigonometri. Nah, ini kelanjutannya. Kelas 10 itu hanya dasar. Kita mulai dari inverse fungsi trigono. Tapi sebelum masuk ke inverse fungsi trigonometri, kita akan mereview dulu materi kelas 10. Mungkin beberapa siswa sudah lupa atau catatannya sudah tidak ada. Nah, kita mulai dari yang pertama, yang A, yaitu sudut-sudut istimewa. Nah, untuk sudut-sudut istimewa yang akan kita buat di sini hanya sin, cos, dan tan saja. Dari 0, 30, 45, 60, dan 90 derajat. Nah, kita mulai dari yaitu sinus. Sinus 0 derajat berapa, Nak? 0. Sinus 30 setengah. Sinus 45 setengah akar 2. Sinus 60 setengah akar 3. Sinus 91. Nah, sekarang kosinus. Kalau kosinus kebalikan dari sin, diputar. Kalau ini kiri ke kanan, sekarang dari kanan dibalik ke kiri. Berarti 1 kosinus 30 setengah akar 3. Ini setengah akar 2. Ini setengah, dan yang ini 0. Ini setengah akar 3. Nah, sekarang tangan itu adalah sin bagi cos. 0 bagi 1, 0. Setengah bagi setengah akar 3, seper akar 3. Setengah akar 2 bagi setengah akar 2, 1. Setengah akar 3 bagi setengah akar 3, 1 bagi 0, tak hingga. Nah, ini adalah sudut-sudut istimewa. Sekarang yang B, itu kita akan bahas tentang sudut berelasi dan kuadran. Nah, untuk di sini kita buat dulu sudut berelasi dan kuadran. Ada kuadran 1. Kalau kuadran 1 dari 0 sampai 90 derajat. Kuadran 2 dari 90 sampai 180. Kuadran 3 dari 180 sampai 270. Kuadran 4 270 sampai 360. Di kuadran 1 seluruhnya positif. Semuanya positif. Di kuadran 2 hanya sin dan koseker yang positif. Terus kalau di kuadran 3 yang positif adalah tangen dan kotangen. Kalau di kuadran 4 apa yang positif, Nak? Cos dan seker. Selain itu bernilai negatif. Nah, untuk sudut berelasi yang kita gunakan yang tidak mengubah. Yang tidak mengubah itu apa? Nah, ada yang masih ingat kalau serat itu 180 dan 360. Berarti kita buat di sini 180 dikurang alfa, yang ini 180 ditambah alfa, yang ini 360 dikurang alfa. Nah, inilah sudut-sudut istimewa dan sudut berelasi yang akan kita gunakan. Kita akan masuk ke inverse fungsinya.
Invers fungsi trigono. Untuk penulisannya di sini untuk invers fungsi trigonometri ada dua bentuk penulisan. Boleh ditulis sin misal pangkat -1, atau boleh juga arcus sinus. Nah, jadi sama maknanya, kalau ada pangkat -1 invers, arcus sinus juga invers. Biar lebih paham, kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soal dari yang pertama dulu. Contoh soal pertama. Di sini kita punya soal sinus 60 derajat adalah setengah akar 3. Nah, biasa kita akan cari sinus 60. Setengah akar 3. Berarti untuk gimana invers? Maksud invers di sini kita buat kita akan mencari kebalikan. Kalau tadi mencari sin 60, sekarang setengah akar 3-nya. Sin invers setengah akar 3. Sin berapa yang hasilnya setengah akar 3? Yaitu sin 60 derajat. Nah, di situ akan kita cari. Kita masuk ke contoh yang kedua. Sin kita masuk ke cos 120 derajat. Ini sudah di kuadran berapa? 120 kuadran 2. Cos di kuadran 2 positif negatif negatif. Berarti kita mencarinya apa? Cos 180 dikurang 60. Berarti kita buat jadi cos berapa? Cos 180 tetap. Karena di kuadran 2 cos bernilai negatif, berarti kita buat minus cos 60 derajat. Cos 60 berapa? Setengah, berarti minus setengah. Nah, kalau invers gimana? Berarti misal soalnya adalah sin invers setengah minus setengah, berarti nilainya berapa? 120 derajat. Bukan sinus tapi cos invers minus setengah 120 derajat. Bisa juga di kuadran 3. Di kuadran 3 itu berapa? Bukan hanya 120 ya kalau cos invers minus setengah. Bisa juga itu selain 120 berarti 180 ditambah 60. Berarti cos invers minus setengah ini bisa bernilai 180 ditambah 60, yaitu 240. Karena di kuadran 3 cos juga bernilai negatif. Nah, kita akan masuk contoh yang ketiga, langsung ke invers saja. Misal kadang ada soal yang dibuat tangen E sama dengan minus 1. Tentukan nilai X. Berarti untuk mencari nilai X-nya, tan berapa yang hasilnya minus 1. Tan di kuadran berapa yang negatif? Bisa di kuadran 2, bisa di kuadran 4. Misal yang mengambil di kuadran 2, berarti untuk mencarinya angkanya E atau sama aja dengan tan invers E. Tan berapa yang hasilnya hasil 1 dulu. Tan berapa yang hasilnya 1, yaitu tan 45. Karena kuadran 2, misal di sini ada kalimat kuadran 2, berarti kuadran 2 itu 180 dikurang kan berapa yang hasilnya minus 1? 45. Berarti nilai X-nya berapa nak? 180 kurang 45, 135 derajat. Nah, ini contoh yang ketiga. Sekarang kita masuk contoh yang keempat. Ini sudah kombinasi.
Misal mempunyai soal sin inverse cos 30 derajat. Nah, ini ada kurungnya. Berarti langkah awal kita cari dulu cos 30 derajat. Cos 30 derajat berapa, Nak? Cos 30 derajat kita lihat di sini. Cos 30-nya adalah setengah akar 3. Sekarang sin berapa yang hasilnya setengah akar 3? Sin 60 derajat. Maka hasilnya adalah 60 derajat. Ini contoh yang kedua. Yang keempat, selanjutnya contoh yang kelima. Yang ketiga, misal tangen inverse cos kali sin inverse setengah. Berapakah nilainya? Di sini kita akan cari. Pertama kita cari dulu sin inverse-nya. Untuk menyelesaikannya kita buat tangen inverse cos sin berapa yang hasilnya setengah? Sin 30 derajat. Nah, cos 30 berapa, Nak? Cos 30 adalah setengah akar 3. Nah, yang setengah akar 3 ada nggak tan yang hasilnya setengah akar 3? Ada, tapi pakai kalkulator atau pakai tabel. Karena ini tidak ada kalkulator, nanti tinggal kita cari menggunakan kalkulator saja. Nah, ini untuk contoh ini. Contoh yang terakhir, contoh yang nomor 6. Sin cos sin inverse cos tan inverse akar 3. Nah, di sini Ibu punya soal. Berarti untuk menyelesaikannya kita selesaikan dulu yang paling belakang. Sin inverse cos tan berapa yang hasilnya akar 3? Kita lihat di sini tan berapa? 60 derajat. Berarti tan 60 derajat. Kita selesaikan dulu yang ini. Cos berapa yang cos 60 derajat berapa? Cos 60 derajat adalah setengah. Sin berapa yang hasilnya setengah? 30 derajat. Inilah materi kita tentang inverse fungsi trigonometri.